Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Amin. Kami dari kelompok 12 akan memaparkan makalah kami yang bertemakan TIK untuk penilaian PAI. Nah, di dalam TIK untuk penilaian PAI ini dibagi menjadi 3 materi. Yang pertama yaitu mengenai konsep penggunaan TIK untuk penilaian PAI yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Zulfa Oktaviani. Kemudian yang kedua yaitu mengenai manfaat penggunaan TIK dalam PAI yang akan dijelaskan oleh Hari Andani. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai software Microsoft Excel untuk penilaian hasil pembelajaran PAI yang akan dijelaskan oleh Dinda Mei Wulandari. Nah, teman-teman, kita ke materi yang pertama dulu, yaitu mengenai konsep penggunaan TIK untuk penilaian PAI. Nah, penilaian adalah suatu proses sistematis pengumpulan, pengolahan, dan pengambilan keputusan atas data tertentu yang selanjutnya dipertimbangkan berdasarkan kriteria tertentu. Inti penilaian adalah memberikan atau menentukan atas objek tertentu berdasarkan kriteria tertentu. Nah, proses pemberian nilai tersebut berlangsung dalam bentuk interpretasi yang diakhiri dengan judgement. Penilaian tidak bisa dilakukan tanpa adanya sejumlah data yang memadai tentang objek yang akan dinilai. Nah, melalui data yang lengkap inilah kita bisa mengamati dan mengenali objek yang baik, sehingga pada tahapan selanjutnya kita punya gambaran untuk memberikan pertimbangan nilai. Pemberian penilaian tidak dapat dilakukan secara serampangan, yaitu harus sesuai dengan kriteria. Jadi, penentuan apakah suatu objek itu baik atau tidak baik, lulus atau tidak lulus, itu merujuk pada kriteria yang jelas. Dengan demikian, setidaknya ada 3 komponen utama dalam penilaian, yaitu yang pertama, adanya data yang dinilai, kemudian yang kedua yaitu adanya pertimbangan, dan yang ketiga yaitu adanya kriteria. Selanjutnya, dalam penilaian itu memiliki tujuan atau fungsi. Nah, di sini kita akan membahas 3. Yang pertama yaitu penilaian berfungsi selektif. Nah, penilaian berfungsi selektif ini digunakan guru untuk menyeleksi atau menentukan nilai kepada siswanya. Nah, tujuan adanya penilaian berfungsi selektif ini untuk mengetahui siswa mana yang dapat masuk dalam sekolah tertentu, untuk mengetahui siswa mana yang dapat naik kelas, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu mengenai penilaian berfungsi diagnostik atau diagnosis. Nah, penilaian berfungsi diagnostik ini yaitu untuk mengetahui faktor apa penyebab siswa itu nilainya turun atau mengalami gangguan saat pembelajaran. Nah, itu melalui penilaian berfungsi diagnostik. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Nah, di dalam penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan ini itu digunakan guru untuk mengetahui apakah program yang telah diterapkan itu sudah berhasil atau belum. Nah, sedangkan program yang ditentukan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu adanya faktor guru, kemudian faktor kurikulum, kemudian faktor administrasi, kemudian faktor sarana, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, demikianlah pemaparan singkat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya yaitu mengenai manfaat penggunaan TIK dalam PAI yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Hari Andani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut langsung ke poin yang B, yaitu manfaat penggunaan TIK
dalam sebuah penilaian. Oke, langsung saja manfaat penggunaan TIK dalam penilaian. Teknologi merupakan solusi tepat bagi masalah pendidikan. Pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, akan mengatasi digital divide atau ketertinggalan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dari dunia maju. Untuk itu, perlunya penyebarluasan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di kalangan masyarakat, khususnya dunia pendidikan, dan perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Teknologi informasi dan komunikasi bagi dunia pendidikan memberikan kontribusi untuk percepatan pemerataan kesempatan belajar dan peningkatan mutu pendidikan dengan cara menyediakan informasi lengkap, selengkap mungkin yang mudah tersimpan dalam otak, yang sulit diatasi dengan cara-cara konvensional. Nah, untuk itu di sini ada beberapa manfaat yang harus diambil dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Di antaranya yang pertama yaitu cepat, yaitu satu nilai yang relatif. Komputer bisa melakukan dalam sekejap mata dan lebih cepat daripada manusia. Sudah tentu sebuah komputer itu bisa menjalankan sesuatu yang lebih cepat daripada manusia. Kalau manusia itu biasanya, contoh kecil itu kalkulator, itu secara manual itu memerlukan waktu yang agak lama, sedikit lama ya, mungkin ada 1 menit atau 2 menit, sedangkan di komputer itu langsung dengan sistem akan lebih cepat. Kemudian yang kedua itu konsisten. Maksudnya konsisten di sini yaitu komputer mampu melakukan pekerjaan yang berulang-ulang secara konsisten, secara sama ya. Kita bisa mengulang-ulang apa yang kita kerjakan itu dengan konsisten. Kemudian yang ketiga, tepat, yaitu komputer berupaya mengesankan perbedaan yang sangat kecil. Kemudian yang keempat, kepercayaan, yaitu dengan kecepatan, kekonsistenan, dan ketepatan, maka kita dapat memperkirakan bahwa keputusan yang dihasilkan dapat dipercaya dan hasil yang sama bisa diperoleh berulang kali, kecuali di komputer itu agak ada error atau hang gimana gitu, mungkin dari sistem komputernya bisa dicek dahulu. Nah, kemudian yang kelima itu meningkatkan produktivitas. Jadi kita juga di komputer itu bisa meningkatkan produktivitas bagi manusia, yang mana kita bisa sering mengotak-atik komputer. Kemudian yang keenam, mencetuskan sebuah kreativitas. Jadi dalam sebuah sistem di komputer itu kita bisa lebih berkreatif lagi dalam membuat sesuatu. Nah, ada di sini ada juga sejumlah sisi positif atau kelebihan yang dimiliki apabila dalam pengolahan data atau angka kita menggunakan alat bantu komputer. Contohnya dengan menggunakan program yang kita kenal biasanya dengan Microsoft Excel. Yang pertama itu pengolahan dan analisis data angka akan lebih cepat dan lebih akurat dibandingkan jika dilakukan secara manual. Udah bisa kita logikakan ya, udah bisa kita pikirkan bahwa suatu pengolahan dan analisis data itu akan lebih akurat komputer dibandingkan dengan dilakukan oleh manusia secara manual. Kemudian yang kedua, selain itu, karena pengolahan data berbasis komputer dilakukan berupa data digital, maka penyebarluasan informasi hasil pengolahan datanya juga bisa dilakukan secara digital juga. Kemudian bisa di print out dalam bentuk lembaran kertas. Nah, itu kelebihan yang kedua. Yang ketiga itu penyebarluasan hasil-hasil penilaian bisa dilakukan secara online, sehingga bisa diakses setiap saat oleh orang yang membutuhkannya. Jadi di komputer ini bisa diakses secara online, sehingga jangkauannya lebih luas dan juga lebih cepat untuk kita bisa mengaksesnya. Nah, itu tadi beberapa manfaat dan juga segi positif dari penggunaan TIK dalam penilaian. Mungkin pembahasan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh
rekan Nita saya. Mungkin terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Meulandari akan menjelaskan software Microsoft Excel untuk penilaian hasil pembelajaran PAI. Pertama-tama kita harus mengenal apa itu software. Software ialah sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data yang disimpan itu berupa program untuk menjalankan suatu perintah. Kemudian Microsoft Excel sendiri ialah suatu program aplikasi pengelolaan data yang berupa angka yang menggunakan rumus logika dan matematika. Ada 4 hal utama untuk membuka program Microsoft Excel. Yang pertama yaitu membuka terlebih dahulu program Microsoft Excel, kemudian membuat dokumen, dan kemudian input serta melakukan pengelolaan data, dan yang terakhir yaitu mencetak hasil data. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba. Oke, selanjutnya kita akan praktik langsung menggunakan Microsoft Excel untuk melaksanakan kegiatan penilaian pembelajaran. Langkah yang pertama yaitu kita buka terlebih dahulu Microsoft Excel. Kemudian kita pilih blank workbook. Pada sel A nomor 1 kita tulis terlebih dahulu judulnya, yaitu daftar nilai PAI. Kemudian pada sel A nomor 3 kita tulis nomor. Pada sel B nomor 3 kita tulis nama siswa. Pada sel C nomor 3 kita tulis jenis kelamin. Pada sel D nomor 3 kita tulis mata pelajaran. Dan pada sel D nomor 4 kita tulis nama-nama pelajarannya seperti fikih. Terus kanannya akidah, akhlak, akidah. Kanannya lagi kita tulis Kurdis. Kanannya lagi kita tulis SKI. Kemudian pada sel H nomor 3 kita tulis rata-rata. Selanjutnya kita beri nomor. Kita memulainya dari sel A nomor 5. Tulis angka 1. Kemudian arahkan kursor ini sampai menjadi tanda plus di bagian pojok kanan bawah. Setelah itu kita seret sampai 10 ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini nomornya 1 semua, tapi bisa dirubah. Kita cukup klik auto fill option, kemudian kita pilih fill series. Dan otomatis nomornya akan berubah sesuai urutan. Untuk itu, selanjutnya kita beri garis pada setiap kolom. Caranya kita blok, kemudian pilih border, terus pilih all border.
sudah terisi semua. Untuk meratakannya, untuk merapikannya, kita tinggal cukup blok ini, dan kemudian kita merger. Jangan lupa disenterkan. Sama ini juga cukup di merger, kemudian disenterkan. Agar ini terlihat rapi, cukup geser bagian atas ini menjadi dua kolom ke kanan. 1, 2. Untuk jenis kelaminnya, kita geser juga 2 kolom ke kanan. 1, 2. Oh, cukup 1. Kita rapikan lagi. Cukup seperti ini. Untuk mata pelajarannya cukup kita blok lagi, kemudian di merge dan disenterkan. Untuk jenis kelaminnya juga kita merger dan disenterkan. Untuk rata-ratanya kita tarik 1 garis. Oke. Kemudian untuk ini biar center cukup di blok ke kanan, kemudian kita senterkan. Oke. Untuk rata-rata juga kita merger dan disenterkan. Sudah rapi. Kemudian nomornya kita senterkan juga, jangan lupa. Kemudian selanjutnya kita isi nama-nama siswa yang ada di kelas PAII. Yang pertama Afnenda, Wahyu, kemudian ada Adela, Yuvita, kemudian ada Amalia, Fitriani, kemudian ada Dinda, Mei, kemudian ada Eka Putra, selanjutnya ada Nina Pri, ada Zain Husna, ada Tri Wahyuni, ada Tablik, Umarudin, dan ada Fahri Husaini. Setelah nama-namanya ini tadi terisi, selanjutnya kita isi jenis kelaminnya terlebih dahulu. Kita cukup menggunakan singkatan P dan L. P itu untuk laki-laki, P itu untuk perempuan, dan L itu untuk laki-laki. Afnenda Wahyu itu P, perempuan. Adela P, Amalia P, Dinda P, EKL, Nina P, Zain P, Tri Wahyuni P, Tablik L, dan Fahri L. Kita senterkan cukup dengan blok, kemudian di klik center. Oke, sudah. Selanjutnya setelah jenis kelamin selesai diisi, kita isi nilainya. Nilai itu diperoleh dari hasil penilaian baik itu pretest maupun posttest. Bisa juga dengan ulangan harian atau ulangan yang lainnya seperti UTS ataupun UAS.
Untuk Afnenda nilai fikih kita beri nilai 80. Terus akidah 90. Kurdis 78 dan SKI 88. Untuk Adela kita beri fikih 90, akidah 78, Kurdis 90 dan SKI 84. Kita isi sampai penuh semua. Kita isi dulu sampai penuh nilainya. Setelah nilai terisi semua, kita senterkan terlebih dahulu. Untuk mencari rata-rata, kita gunakan rumus sama dengan, terus buka kurung, sama dengan average, kemudian buka kurung, terus kita cukup klik nilai fikih sampai kita tarik, kita blok sampai SKI, kemudian tutup kurung dan enter. Salah. Sama dengan, kita ulang, average kemudian buka kurung, klik nilai fikih, kemudian tarik sampai SKI, tutup kurung. Kemudian muncul nilai rata-rata. Untuk Afnenda yaitu 84. Sedangkan untuk nilai yang lainnya kita cukup klik kanan bawah, kemudian tarik sampai ke bawah. Secara otomatis nilai rata-rata dari anak PAII akan keluar dengan sendirinya. Untuk Afnenda yaitu 84, Adela 85, Amalia Fitriani 83, Dinda 88, Eka 89, dan seterusnya. Untuk agar terlihat lebih rapi, kita blok semua. Kita buat bagian tepi ini lebih tebal dengan klik tombol border, kemudian pilih tick outside border. Nah, pinggirannya ini udah terlihat tebal, kemudian kita tebalkan yang bagian atas. Sama langkahnya, tinggal klik border, kemudian pilih tick outside border. Jangan lupa kita senterkan judulnya. Kita merger cell dulu, kemudian kita senterkan. Ini jangan lupa di board.
Sudah. Untuk mencetak daftar nilai ini, kita blok terlebih dahulu. Kemudian tekan bar back layout, kemudian print area, pilih set print area, kemudian klik file, kemudian klik print. Hasilnya akan seperti ini dan tinggal print sesuai dengan set yang udah dipilih tadi. Seperti itu. Sangat mudah. Jangan lupa semangat belajar. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and comment.